Samudatu kembali menjumpai Anda. Saya akan berbincang bersama dengan sebuah startup femtech begitu ya, female teknologi yang khusus memproduksi pembalut wanita organik. Nah, ini sangat penting nih untuk wanita. Kita akan ngobrol hari ini bersama dengan CEO-nya yaitu Susana Anggraini. Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Dalam era digital saat ini banyak perusahaan yang menyediakan produk dan layanan baru yang membantu memudahkan kita mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh para inovator demi memenuhi kebutuhan pasar serta memudahkan para pengguna. Salah satu model bisnis yang dapat kita temukan di era saat ini adalah femtech atau female technology. Secara umum, femtech merupakan produk dan layanan menggunakan teknologi untuk mendukung kesehatan bagi wanita, di mana sektor ini utamanya berkaitan dengan penanganan berbagai masalah yang berhubungan dengan perempuan. Salah satu startup Indonesia yang bergerak di bidang female technology adalah Yuna Digital Indonesia, di mana Yuna mengembangkan teknologi untuk membantu perempuan Indonesia dalam merawat diri mereka sendiri dan hidup lebih sehat dengan menggunakan produk berbahan organik. Dalam hal ini, Yuna menyediakan produk pembalut organik yang aman dan nyaman untuk seluruh perempuan di Indonesia. Lantas seperti apa strategi Yuna dalam memperkenalkan produk berbahan organik bagi perempuan di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan CEO Yuna, Susana Anggraini, hanya di Women's Talk. Dan langsung saja pemirsa, kita akan langsung ngobrol bersama dengan CEO dari Yuna, ada Mbak Susana Anggraini. Ya, apa kabar Mbak Susan? Baik, apa kabar Mbak Prisa? Kabar yang luar biasa. Ini kedua kalinya ya kita ngobrol-ngobrol karena sebelumnya sudah ada di program Power Breakfast pemirsa. Mbak Susan, femtech dan diklaim menjadi produsen, ini dia ya, produsen pembalut wanita tapi organik. Ya, betul. Pertama di Indonesia. Ya, betul. Oke, awalnya katanya itu karena pengalaman pribadi. Betul sekali. Memang awalnya kepepet dulu ya. Dari personal pain aku sendiri sehubungan dengan period menstruasi. Jadi sejak my first menstruation sampai kira-kira 5 tahun yang lalu itu penuh dengan perjuangan. Karena selalu gatal-gatal, Mbak Risa. Iritasi. Gitu ya? Dan kalau dulu ngomongin ini agak malu, agak tabu ya, ada stigma gitu kayaknya ngomongin ini. Ya udah, tapi layaknya seorang wanita waktu itu kita ya udah deh terima aja, begitu kan. Jadi selama dari periode itu ya udah, aku pikir gatal-gatal itu bagian dari period. Nah 5 tahun yang lalu itu adalah bukan period ya, jadi waktu untuk anakku mempersiapkan first periodnya dia. Oke. Nah biasanya kan kalau ibu untuk anak tuh biasanya kita langsung mikirin lebih baik lagi lah gitu ya. Aduh, ini gimana ya supaya anakku jangan gatel. Karena anakku itu sangat sensitif kulitnya. Jadi kalau aku aja gatel, pasti buat dia lebih parah gatelnya. Mulai deh aku mencari kira-kira pembalut apa yang nggak bikin gatel. Karena terus terang aku udah coba hampir semua yang ada di Indonesia. Di aku tuh sensitif dan gatel. Tapi awalnya berpikir Mbak Susan tuh berpikir, oh mungkin sayanya kali ya mungkin yang ada sesuatu, karena orang lain tuh kayaknya tidak pernah aja. Tidak ada pernah masalah. Akhirnya ketika melihat anak yang sudah beranjak jadi teenagers gitu, kok kayaknya harus ada hal yang harus saya perjuangkan begitu ya. Ternyata kok nurun ke anak gitu ya. Bener. Tapi saya kok jadi penasaran. Mbak Susan emang umurnya berapa sih kalau anaknya udah menstruasi, berarti kan udah cewek, udah gadis gitu. Iya betul. Anakku umur 17 tahun sekarang, yang kedua 15 tahun. Wah. Aku saat ini 43 tahun. Luar biasa ya. Nanti selain ngomongin soal femtech ini, mungkin kita ngobrol soal rahasia agar bisa awet muda. Oke. Nah, beranjak dari situ kan biasanya yang penting buat keluarga dulu, buat saya dulu, dapatkan pembalut yang sesuai begitu ya. Betul. Kok sampai bisa jadi ide bisnis? Nah iya, jadi sejak dia pertama kali dapat period itu, aku kebetulan sering ada trip ke Korea waktu itu. Jadi aku coba pembalut yang ada di sana, dan itu kok nggak gatel ya gitu kan. Jadi selama dari awal itu sampai kira-kira 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu aku selalu stok pembalut dari Korea.
Jadi ketika ke sana, aku pulang bawa pembalut. Jadi kopernya penuh pembalut deh. Atau bisa just Jadi tip stok dan gitu ya? lain-lain jadi stok. Nah, terus 2020 itu kan pandemi. Nggak bisa ada trip apapun, nggak bisa just tip, nggak bisa ship international. Nah, jadi kita bertiga di rumah, ya aku anak 2 perempuan ya. Kita bertiga nggak punya stok pembalut. Itu pusing sekali. Nah, mulailah aku coba-coba tanya teman-teman, sedikit research lah ya. Kalian gatel juga nggak sih dan lain-lain. Akhirnya ketemu partnerku, kita berbicara, diskusi, mungkin ini bisa jadi peluang untuk kita bisa membuat pembalut organik untuk Indonesia market. Oh, Awalnya itu. tapi sebelumnya apakah Mbak Susan juga sebenarnya punya bekerja di bidang lain, kemudian sekarang akhirnya fokus ke Yuna? Oke, sebenarnya background aku dulu, aku lama di consumer goods. Jadi sedikit banyak mengerti tentang produk consumer goods Masih dan retail. inline gitu Iya, ya. betul. Terus setelah itu, half of my other career, itu aku spend sebagai entrepreneurship di F&B chain sebenarnya. Akhirnya kapan tuh? Akhirnya memutuskan Akhirnya- untuk keluar mungkin, Betul, berhenti? Oke, jadi bisnis F&B ku itu udah berjalan kira-kira 10 tahun sebelum pandemi. Nah, sayang sekali ketika pandemi itu harus tadinya Stop. tiarap dulu, akhirnya tenggelam. Oke. Jadi memang timingnya kayaknya berbarengan ya. Ketika bisnis restoranku udah harus aku tutup karena pandemi, kebetulan aku juga punya personal pain sendiri tentang pembalut. Akhirnya kita coba bikin ini. Berarti ini idenya baru bisa dikatakan muncul itu pada di tahun 2020. Akhir eksekusinya mulai melangkah untuk nyari-nyari tempat produksi dan lain sebagainya itu di 2021, di mana itu adalah pandemi gitu ya, di Betul mana kita sekali. pembatasan nggak bisa keluar negeri, nggak bisa kemana-mana. Iya. Dan akhirnya produk line launch di tahun 2022 bulan Juni akhir. kok bisa launch di 2022? Kalau kita perhatikan ya, atau teman-teman semua yang sudah sempat menggunakan Yuna atau familiar, karena ini udah mudah dijumpai. Berapa? Tadi kita sempat ngomong 2000 outlet sekarang. 2000 outlet sekarang di Distribusi. seluruh Indonesia, Betul, seluruh Indonesia. sampai ke gerai-gerai seperti Alfa, Iya, Indomaret betul. gitu ada? Ada di Alfamidi, Alfamidi? Sociola, Mhm. KKV, Grand Lucky, Supermarket, Lotte Mart, dan lain-lain. Oh, berarti ini sebenarnya sudah sangat-sangat gampang ditemui begitu Betul ya? sekali. Ya. Nah, saya lihat tadi itu ini diproduksinya itu dari, ini household product, pokoknya dari China. Ya. Nah, berarti apakah ini sebenarnya produk lokal atau bagaimana? Oke, semua branding, ide, formulasi dan lain-lain itu made locally oleh tim kita di Indonesia, oleh tim founder kita, dan juga kita punya in-house doctor yang memang Sampai in-house doctor ya? betul, memformulasikan ini karena sebegitu seriusnya aku ketika mikirin tentang membuat produk kesehatan ini. Nggak cuma asal-asalan bikin pembalut gitu ya, tapi memang ini benar-benar gimana caranya menghilangkan iritasi, dan sebenarnya yang agak mengerikan adalah banyaknya kandungan chemical Oke. di produk-produk yang ada di pasaran. Nah, apakah di Indonesia sendiri untuk produk kalau yang banyak kita temui kan memang ya sudah banyak yang diproduksi Indonesia. Kendalanya kalau yang organik untuk diproduksi di Indonesia nih kira-kira apa sih Mbak Susan? Nah itu dia, ini yang paling sulit adalah ketersediaan raw material, bahan baku, dan production line juga. Jadi ketika 2021 itu mungkin cerita lagi kembali kenapa ini produksinya di luar bukan di sini gitu ya. 2021 ketika kita memformulasikan produk ini, mencoba mencari di mana kita bisa produksi produk ini, kebetulan di Indonesia sulit sekali. Sulit sekali waktu Bisa itu. dibilang tidak ada. Berarti sempat kepikiran, oh produksinya di Indonesia aja begitu ya? Betul saat itu. Kalaupun bisa produksi, raw materialnya tidak ada Oke. saat itu. Ini berarti raw materialnya dari Nah, organic cotton kita itu diimpor dari Jerman. Jerman diproduksi di China. Betul sekali. Oke, nanti akan kita bahas lebih Ya. jauh, kita jeda Ya. terlebih dahulu Ya. ya. Dan pemirsa Women's Talk tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk, dan kita masih berbincang bersama dengan CEO dari Yuna. Yuna ini adalah sebuah femtech begitu ya, dan
memproduksi pembalut organik khususnya yang sering sensitif begitu ya di Betul. masa-masa menstruasi. Dan sampai ada ininya ya, magazinnya gitu ya. Ya, education book. Oke, education betul. book. Wow. Ini sebenarnya lebih menyasar ke mana sih? Apakah semua wanita yang masih menstruasi begitu ya? Atau bagaimana? Oke, mungkin dari Yuna sendiri kita punya 2 target market. Yang pertama, primary target market kita itu perempuan 24 sampai 35 tahun. Awalnya memang kita memasarkan produk kita itu dengan D2C, direct to consumer. Jadi itu technology based online gitu kan. Makanya kita berpikir 24-35 adalah range umur yang mereka udah sangat digital savvy. Transaksi online dan lain-lain. Sehingga edukasi yang kita sampaikan itu bisa dengan sangat mudah sampai kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, target market kita adalah schooler age. Jadi dari 12 sampai 23 tahun. Jadi dari masa-masa period yang pertama tuh sampai kira-kira masa kuliah. Kita merasa bahwa secondary target market kita akan stay with us the longest. Karena kan masa period panjang nih ya, Yeah. dari umur 12 sampai kira-kira sampai menopause. Jadi ada 2 target market kita. Oke, nah kalau kita lihat dari packagingnya begitu ya, ini tuh agak beda tentunya dari packaging yang ada pada umumnya. Biasanya itu kan pakai plastik gitu ya. Ya. Kalau ini kan apa ya, kayak lebih, aku bilang sih kayak lebih skincare ya. Modelnya tuh kayak lebih ke skin. Kenapa? Apakah iya karena ini organik? Harusnya kan biasanya kalau kita ngomongin soal pembalut kan lebih ke kayak belanja bulanan aja, kayak maksudnya semacam kayak grocery gitu Betul, ya. betul. Itu Oke. gimana? Iya, dari desain packaging pun kita memikirkan tentang positioning produk. Jadi aku memikirkan bahwa sebenarnya pembalut ini yang udah dianggap sebagai komoditas gitu mungkin ya, part dari belanja bulanan yang nggak terlalu banyak dipikirkan, sebenarnya bisa ditempatkan sebagai healthy lifestyle product. Yang memang benar-benar orang ketika mau beli itu memikirkan tentang lifestyle hidup sehat. Dengan pembalut sebenarnya udah menempel sekali stigma bahwa pembalut itu menyedihkan, malu untuk dibicarakan gitu kan, sesuatu yang kayaknya nggak ditunggu-tunggu tiap bulan karena sakit dan lain-lain kan. Jadi kesannya gloomy. Nah ketika kita membuat packaging ini, kita pengen membawa bahwa kita sebagai perempuan harus embrace period itu as part of our daily life. Makanya warnanya colorful nih yang pertama. Oke. Bukan yang ditutup-tutupin karena malu gitu kan. Atau yang kedua, bentuknya karton box, bukan plastik. Karena memang kita juga sangat care terhadap waste atau sampah yang diakibatkan dari pembalut. Kebanyakan dari plastik, packagingnya plastik, dan pembalutnya pun mengandung plastik. Oleh karena itu, sampah plastik sebenarnya tidak bisa terurai selama ratusan juta tahun. Betul. Pembalut plastik. Dengan organic pads kita, terbuat dari 100% organic cotton, itu biodegradable. Oke, apakah ini tidak ada unsur plastiknya atau minim Oke. dibandingkan dengan yang beredar di pasaran yang sering kita jumpai saat ini? Iya. Untuk menjadi 100% free plastik, sulit, Memang Mas. ya. Terus terang kita masih ada PR, yaitu wrappernya. Wrappernya terbuat dari aluminium. Nah, aluminium ini kenapa sih harus pakai aluminium? Kenapa nggak pakai plastik gitu kan? Salah satu penyebab kita bisa gatal-gatal, karena biasanya perempuan suka bawa pembalut kan, Oke. di dalam tas. Dan ketika di tas itu banyak debu, banyak bakteri dan lain-lain, wrappernya itu nggak completely sealed. Mhm. Nah, dengan aluminium itu bisa sangat rapat tertutupnya. Oke, itu dia ya. Bahan dari Yuna, kalau yang saya pegang ini adalah panty liners, kemudian ini ada macam-macam juga begitu ya. Betul, Seperti pada umumnya ada yang ukurannya 15 cm sampai dengan 36 cm yang khusus untuk malam hari. Oke, lantas dari packagingnya ini kok kayaknya ke Korea-Koreaan gitu. Iya, iya, Apakah perasaan saya saja? Ya, betul-betul. Packaging, nama sebenarnya Korean inspired. Yuna. Iya, Yuna. Yuna itu nama perempuan di Korea yang banyak dipakai karena artinya sangat baik. Artinya itu pancaran sinar gitu. Kalau di sini kayak Ayu. Betul mungkin sekali, gitu ya. betul. Yuna itu artinya ray of light yang specifically datang dari bulan. Jadi mungkin nyambung ya dengan bulanan. Sesimpel itu Sesimpel ya, itu. mengambil nama Yuna ini. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, aku merasa mungkin saat ini di Southeast Asia, perempuan-perempuan dari South Korea itu yang udah lebih aware terhadap dirinya sendiri.
Jadi menjadi berarti inspirasi. kalau dibandingkan dengan ya di Asia lah begitu ya, Iya, kayaknya betul. Korea yang menurut pengamatan dari Kasusan itu Iya, adalah yang lebih betul. aware soal ini ya, soal female wellness. Ya, pertama tentang female wellness, mungkin kecantikan juga udah lebih terdepan gitu ya. Bedanya dengan aku, terutama pengalaman pribadi gue sendiri, di Indonesia menjadi perempuan itu tidak mudah. Karena biasanya kita nggak bisa memikirkan diri sendiri. Biasanya kita pikirin yang lain-lain dulu, kita yang terakhir. Dan kadang-kadang terlupakan. Apalagi kalau ini kan kayaknya cuma satu kali pakai ya udahlah Iya, betul. gitu, kayak kita terkadang berpikir seperti itu gitu Iya, ya. betul. Nah, untuk meningkatkan target market dari Yuna sendiri dan juga penjualan tentunya ya, Iya. bagaimana meningkatkan kesadaran dari wanita-wanita di Indonesia pentingnya memperhatikan ya kesehatan tubuh, khususnya juga di daerah-daerah intim dan penggunaan dari produk seperti Yuna ini. The biggest challenge dan juga biggest inisiatif kita yaitu adalah melakukan edukasi. Edukasi ini kita lakukan dalam berbagai hal. Yang pertama, of course kita sediakan digital platform untuk edukasi. Contohnya kayak anakku misalnya mau cari info tentang period, sekarang dia bisa masuk ke website kita, itu semua modulnya udah lengkap. Kalau dulu mungkin kan cari agak mencar di mana-mana, dan sumbernya apakah kredibel atau enggak, kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan banyak activities, school to school, office to office, mungkin nantinya di banyak tempat lagi, dengan membawa dokter kita untuk mengedukasi tentang female hygiene. Oke, karena mungkin akan ada dampak yang lebih baik untuk jangka panjang. Mungkin nggak berasa sekarang kalau misalnya pakai yang sembarangan begitu ya, tetapi dampak jangka panjangnya ya pastinya yang organik jauh lebih baik begitu Betul ya. sekali, betul sekali. Oke, kita lanjutkan satu segmen lagi Mbak Susan ya, dan pemirsa yang tertarik mungkin juga punya bisnis sejenis atau mengawali bisnis begitu ya. Nanti akan kita kulik lagi inspirasinya bersama Mbak Susan usai jeda, tetaplah di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk. Kita masih akan berbincang bersama dengan CEO dari Yuna. Pasti penasaran dong ya, kayak apa sih pembalut organik ini? Saya juga penasaran sebenarnya. Sebenarnya tampilannya hampir sama aja. Betul. Gitu ya. Apa yang membedakan sekilas? Oke, ini yang bedanya. Yang pertama, lapisan atasnya itu 100% organic cotton. Oke. Jadi sangat soft. Kalau yang biasanya mungkin agak sedikit plastiki ya rasanya ya. Nah, ini sangat-sangat soft dan aman untuk kulit, tidak membuat iritasi. Tidak membuat iritasi dan juga katanya tadi ada teknologinya untuk menghilangkan bau tidak sedap ya? Betul sekali. Ini teknologi yang mungkin baru ada Yuna yang menggunakan di Indonesia. Di tengah-tengah itu ada namanya strip, namanya anion strip, berfungsi sebagai antibakteri. Jadi ini sebenarnya ion negatif. Ion negatifnya sebenarnya ada di udara bebas. Sebagai antibakteri yang paling berasa adalah, biasanya kita kalau ganti pembalut lama ada sedikit bau ya. Nah, antibakteri ini mencegah bau dan jamur. Nah, untuk bisa sampai ke tahap ini, untuk sampai ke tangan konsumen di tengah pandemi itu waktu itu gimana? Prosesnya apakah lewat video conference aja? Atau seperti apa untuk mengkurasi ini akan sesuai dengan yang diharapkan? Betul. Waktu itu memang kita nggak bisa kemana-mana, jadi berdasarkan video call, Zoom, dan lain-lain. Tapi kita tetap juga mengirimkan produk ke lab. Terus kita cek juga prototipe semua dan segala macam, shipping antar negara, shipping antar lab dan lain-lain. Even melakukan produksinya kita pantau dengan video call. Nah, setelah itu dengan prototipe yang beratus-ratusan, akhirnya kita menemukan formulasi yang terbaik. Inilah yang kita daftarkan ke Kemenkes di Indonesia. Oke, setiap bulan ya produksinya. Betul. Perkembangannya sejauh ini seperti apa? Penggunanya juga animonya bagaimana? Ini kita terus terang sangat senang ya dan agak sedikit kaget karena ternyata responsnya jauh di atas internal plan kita. Oh ya? Iya, betul. Kita sudah Dulu plannya berjalan. apa sih? Dulu plannya kita mungkin Jabodetabek area dulu aja gitu ya. Terus udah gitu nggak usah terlalu besar karena ini kan mungkin niche ya marketnya. Tapi ternyata sejak kita launch, ini udah 16 bulan kita berjalan, kita udah 6 kali 7 kali lipat lebih besar dari tahun lalu. Jadi ini menimbulkan masalah yang sebenarnya kita bisa bilang mungkin good problem gitu ya. Barangnya sering out of stock. Itu kita pusing juga ya, kok barangnya udah habis lagi ya gitu. Jadi mungkin percepatan produksinya akan lebih cepat, jumlahnya juga akan lebih banyak. Oke,
Dan ini bisa dikatakan bahwa Yuna tuh pionir di Indonesia begitu ya, karena kan kita banyak menjumpai produk-produk itu yang rambut yang sensitif, kulit kepala yang sensitif, wajah yang sensitif, badan yang sensitif, tapi pembalut yang organik seperti ini khusus untuk wanita yang sering sensitif pas menstruasi itu masih, ya saya sendiri juga merasa tuh masih jarang begitu ya. Betul. Oke, berarti sekarang benar-benar apa, wanita karir begitu ya, berapa full 9-8 jam di kantor, Iya, betul, seperti betul, apa? Betul. Full time aku sekarang dan partner di Yuna, handle Yuna. Jadi memang every day focusing on this already. Support system dari Mbak Susan tuh siapa sih? Atau apa Ya. sih? I think support system the biggest pasti dari family ya, dari keluarga, dari suamiku. Kebetulan dia juga sangat support. Dari sejak pandemi aja dia support gitu kan. Dan yang mungkin 2 anak perempuanku juga merupakan biggest support. Karena sama-sama perempuan, mereka udah teenagers juga, mereka juga usernya Yuna. Kita sering berdiskusi tentang masalah female hygiene ini, dan mereka juga jadi kelinci percobaan saya. Dan hopefully dengan apa yang saya lakukan, itu saya bisa menjadi inspirasi buat mereka gitu, untuk karya mereka di masa depan. Oke, keluarga, dukungan dari keluarga itu sangat-sangat berguna begitu ya. Apa sih tantangan yang dirasakan sejauh ini dari setelah mulai diproduksi secara massal dan sudah bisa dijumpai di 2000 gerai Betul, outlet betul, di betul. Indonesia? Ya. Tantangan terbesarnya sejauh ini apa sih yang kayak itu yang nomor 1 yang berusaha untuk akan diatasi? Nomor 1 tentu saja ketersediaan produk, karena seperti yang tadi aku bilang ternyata respons market baik dari konsumen maupun dari para retailer yang menawarkan untuk mendaftarkan produk kita di retail mereka itu semakin meningkat. Jadi kita kayak oke, ini ayo kita segera distribusikan semakin banyak. Tapi ketersediaan produk harus disesuaikan dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang edukasi untuk kategori ini sangat penting. Jadi speed, resources itu juga yang harus kita tambah di tahun ini. Mungkin akan membuat commercial break atau apa, atau Ya. kedepannya untuk lebih mengkampanyekan Betul. soal pembalut organik? Betul. Mungkin sebelumnya kita masih sangat berfokus pada digital. Karena memang kita berangkat dari D2C company, direct to consumer company yang semuanya digital. Tapi especially tahun 2024, karena distribution offline kita udah semakin banyak, marketing touchpoint kita akan ditambah. Jadi yang dulunya mungkin cuma digital ads gitu ya, terus udah gitu social media. Di tahun depan itu akan diperbanyak aktivitas below the line, activation, udah gitu visual di touch points di retailer, radio, newspaper, dan lain-lain. Gimana menghasilkan profit begitu ya? Karena tau nggak sih ini harganya nggak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di market saat ini ya. Ini kalau nggak salah berapa yang ini yang Night. Yang night. Ya. Harganya berapa? Yang night 1 box ini isinya 8, yang day sama juga 1 box isinya 10, harganya sama 34.800. 34.800. Yang di market kan juga segitu-segitu gitu. Ya, 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 untuk sesuatu yang organik ini tergolong ya menurut saya masih terjangkau ya. betul. Tapi betul udah sekali. profit tentunya untuk Tentu Yuna. saja, tentu. Gimana? Kok bisa? Ya, memang dengan jumlah skill itu juga sangat penting untuk mendapatkan cost yang bisa ditekan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah streamline logistik proses dan juga berpartner dengan retailer yang tepat. Nah, menjadi seorang pimpinan atau bos begitu ya, gimana? Apakah ada challenge tersendiri, apalagi kan seorang wanita Iya, gitu? betul. Apakah yang kerja di Yuna juga mayoritas wanita? Ya, kebetulan kebanyakan perempuan. Gitu. Jadi laki-laki ada, kita bukannya semua harus perempuan, enggak, definitely mungkin 80% perempuan. Tapi nggak terlalu 20%. sulit lah ya, karena sebelumnya kan juga sempat sudah di F&B dan juga sempat FMCG, consumer goods. Oke. Ya. Jadi Ya, nggak betul. terlalu berat lah ya. Bisa, nggak terlalu berat, cuma memang challenge-nya beda. Challenge-nya beda. Karena ini startup company, kalau yang sebelumnya mungkin established company ya, company-nya udah ada sistem dan lain-lain. Nah, mungkin setting up company itu new challenge juga ketika setup Yuna ini. Oke. Tapi semoga sukses selalu untuk Yuna. Amin, terima kasih. Quotes untuk pemirsa begitu ya, Ya. untuk bisa yang tadinya sudah tenggelam begitu bisa bangkit lagi dan lebih bersinar lagi, bahkan bermanfaat bagi banyak wanita Iya. di Indonesia dan nantinya harapannya juga global gitu. Apa kira-kira dari seorang Susana Anggraini? Iya, mungkin kalau dari aku ketika melakukan bisnis ini, biasanya aku mulai dengan purpose, dan apa yang makes me keep going doing this business itu adalah how many lives aku bisa touch every day
Dan itu yang membuat aku selalu maju, keep going, progressing. Oke, keep going, progressing gitu ya dari seorang Susana Anggraini. Terima kasih banyak sharing Terima informasinya kali ini. Maju terus untuk Yuna dan juga Femtech di seluruh Indonesia. Semoga makin banyak lagi yang menggunakan, makin banyak lagi yang aware tentang female wellness. Betul sekali. Gitu ya. Dan pemirsa, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi referensi, inspirasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Prisa, aduh seneng banget, seru.